Bismillah walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mari terus kita mengedukasi banyak orang lewat pembahasan-pembahasan yang baik dan perdiskusian yang baik terkait soal iman kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang baru-baru ini viral dan belum selesai. Saya juga tidak tahu kapan selesainya. Apa yang terjadi dengan melaporkan. Tetapi perlu kita lihat hari ini teman-teman, yang mau saya potret adalah bagaimana oknum yang dibicarakan itu pernah debat dan sebenarnya dia tidak mengerti apa yang diimani orang Kristen. Nah teman-teman, jangan skip, mari sama-sama kita dengar bagaimana dia sebenarnya takluk tapi dia tidak tidak mengakuinya. Karena dia memang tidak mengerti keyakinan kekristenan. Dan jangan skip, kita lihat sampai akhir apa yang terjadi kepada dia saat ini teman-teman. Ini dia videonya. Murtadkan orang. Bapak tahu tidak? Sengaja memurtadkan orang, menista undang-undang dasar penistaan agama, Pak. Menjelaskan keyakinan orang lain tanpa dasar ilmu pengetahuan, penistaan dalam agama, Pak. Menghina tokoh, menghina agama, itu penistaan. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah menghina Yesus. Saya nggak terima loh diginiin. Dicincang terbalik, dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini. Kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Tuh ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Iya, ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Ya nggak mungkin dia punya penis gitu terus nggak punya telur, bayangin aja kalian. Yang bener aja gitu. Atau kalian menuduh Yesus nggak punya telur? Astagfirullahaladzim, ada aja ih. Dia itu punya kelamin tahu, disunat dari ke-8, dipotong kulupnya. Kan dia gendernya laki-laki. Emang ada gitu laki-laki nggak punya penis? Apaan sih? Iya tuh cabut bulu kemaluan. Iya tuh Tuhan, lu tuh cabut bulu tuh. Ayo kita baca ya. Norak becek yang nggak ketangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa Bunda Ike. Ya, ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cik Bancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya norak becek. Ya. Ini konsili bernonot. Lanjut Bunda Ike. Bunda cuma mau nyalam aja langsung turun. Jadi gini, malam langsung turun ya. Nyalamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang agama muslim di atas maupun di bawah, selamat siang untuk yang beragama apa aja sini selain muslim ya. Selamat siang. Insya Allah keren. Aku besarkan dulu Bunda aku dulu. Karena apa namanya, temanya itu nonot ya toh, jadi Bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya, karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernonotan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar. Jadi saya bertanya, katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu.
Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Mulai dari situ, loh kok Tuhan Masya Allah. manusia kan gitu, karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Dari pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Lengkap Mantap. penunutannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas Bentar. pernunutan, Teman-teman para percetakan nanti ya, percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. iya. Nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Oh, judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah judul bukunya tentang Nonot dan kehijrahannya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan, Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan, oh enggak, bagus juga. Nonot membawa hikmah, Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah Nonot si kata gondrong Nonot. katanya. Jangan Nonot si nggak gondrong. boleh. Jangan. Nonot pahlawanku, Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni, kenapa harus takut? Nonot pahlawan. Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada di Iya. di foto-foto gondrongnya. Iya kan betul. gondrong. Memang gondrong Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataannya begitu. Masa ada yang bikin judulnya Sama mereka semuanya gondrong kok. Bunda, masa judulnya di bawah itu Nonot idolaku, apalah itu? Nonot jalanku menuju Nonot hidayah. menjadi idola karena dia yang membuat aku hijrah. Ya toh? Masya Allah, keren ini. Mari kita angkat. Jadi konsili penunutan itu bisa adalah idola semua perempuan pasti. Iya. Dengarkan videonya Bunda. Nonot loh. Iyalah. Kita menikahkan nonotnya. Iya juga. Untuk menghalalkan nonot kita menikahkan. Iya betul. Kau benci sama Bang Zuma, benci lah. Tapi kenapa kau duduk bersama penista Allah? Kau tertawa dengan Lina Wijaya, Taufik. Kau tahu apa kata mulut sampah Lina Wijaya, Taufik? Dia hina Tuhanmu. Kau bilang kau silaturahim. Kau bilang kau bawa lafaz Allah di lisan busukmu itu. Andai ayah ibumu hadir, Topik, di sini, Topik, saya tak tahu betapa sedihnya beliau. Saya tak pernah urusi pribadi kau, Topik, karena urusan personal dan pribadi itu urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi ketika kau bersekongkol duduk bersama penista Tuhanku, kau musuhku, Topik, demi Allah, aku tak ridho bersaudara denganmu. Demi Allah, aku tak ridho bersaudara dengan orang yang bersekongkol dengan penista Robku. Udah enggak? Ntar dulu, sebentar lagi. Kan orang Kristen kalau diuji keimanannya dia bisa nggak mati makan racun. Iya, saya udah dicoba. Ntar aku prolog dulu aku prolog dulu di YouTube aku. Teman-teman yang di YouTube mohon maaf ya teman-teman ya.
Aku minta maaf dengan sangat minta maaf kepada teman-teman yang di YouTube ya. Momen penting diskusi dengan Elia ini tema tidak sesuai ya, transmisi kitab suci jauh panggang dari api. Tapi tidak apa-apa, Elia janji nanti kita akan bahas transmisi kitab suci. Semoga dia tidak menghilang di lautan api ya, karena kemarin hampir berkali-kali aku kejar dia lewat Joseph gitu. Elia, bener ya, janji lo Elia, janji laki-laki lo. Transmisi kitab suci selesaikan lo sama Uni. Ya ini nggak ada sama sekali transmisi kitab suci ini. Ini masih interpretasi ayat teman-teman. Di bawah malah asumsi teologi. Seharusnya Oni ngerti kalau esensi pewahyu berarti inti dari wahyu. Oni seharusnya ngerti itu. Ya, inti dari wahyu menurut asumsi teologi Elia. Yang Kristen yang berbeda dengan kita kan inti dari wahyu Abraham. Iya. Bukan Lah, Abraham itu dipahami oleh 3 agama. Udah, udah. Udah bahas. Tunggu dulu. Transmisi kitab suci itu jangan di ini loh. Udah 3 kali loh kita gagal loh. Aman. Kayak berat kali judulnya itu. Aman itu. Ya akan. Transmisi kitab suci kritik teks kok itu. Oke. Iya. Oke, nah yang pertama ya. Kalaupun memang Uni itu menganggap dirinya sebagai Yahudi, kemudian mengatakan Yesus itu tidaklah Mesias dalam pemahaman orang Yahudi, bukankah orang-orang Yohanes dan lain-lain itu orang Yahudi? Mengapa ia mengaku Yesus itu adalah orang sebagai Mesias? Orang yang dibaptis oleh Petrus 3.000 orang, apakah mereka bukan orang Yahudi? Sepertinya Uni ya tidak mengetahui hal ini ya. Kemudian kalau Yesus tidak dianggap Mesias, sekalipun Uni orang Yahudi, kepada siapakah Yesaya 53 pantas dilakukan? Kepada siapakah Yesaya 53 dalam sejarah itu bisa dikatakan? Jadi sekalipun Uni orang Yahudi, Uni akan kebingungan menjawab ini. Di mana Yesaya 53 itu akan diberikan kalau bukan kepada Kristus? Nah, itu yang pertama. Ya, jadi orang-orang Yahudi pada masa itu pun dialah yang menuliskan kitab suci. Dialah yang memperkatakan, bahkan Yohanes dalam 1 Yohanes berkata apa? Apa yang kami lihat, yang kami raba dan kami dengarkan, itulah yang kami beritakan mengenai apa? Firman yang hidup. Apakah dia bukan orang Yahudi? Tentu dia orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi pun tidak mengakui dia, Yahudi modern, ya tentu tidak mengakui dia. Tapi Yahudi yang mula-mula itu tentu mengakui dia. Jadi kalau Uni mengatakan bahwa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang menulis kitab suci ini orang-orang Yahudi. Paulus, rabi Yahudi. Kurang apa Paulus, anak dari murid dari Rabban Gamaliel, seorang yang begitu cerdas. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus tidak dianggap Mesias oleh orang Yahudi, itu penafsiran yang tidak benar. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Niniwe. Tuhan menyelamatkan Niniwe itu bukan dalam pengertian ikatan perjanjian. Kalau Uni mengatakan misalnya bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, artinya keselamatan mengenai janji itu diberikan kepada mereka. Tuhan sudah jelas membantah bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak. Apa yang mau Anda tambahi dari apa yang tertulis di dalam Torah? Tentu itu tidak relevan, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus anak Yusuf. Dia itu hanya anggapan orang. Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid di dalam pemahaman iman Yudaisme, bisakah dia mengajar di Bait Allah? Bisakah dia disebut rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Kalau status keyahudiannya tidak diterima, kalau dia secara hukum tidak diterima sebagai orang Yahudi, mungkinkah orang Yahudi membiarkan dia di dalam hukum Taurat? Mungkinkah orang Yahudi menerapkan Taurat kepada dia? Kalau Uni ada waktu pergi jalan-jalan ke Israel, di sana Uni pergi, orang Yahudi pun tidak akan menerapkan 613 misbot kepada Uni, karena Uni bukan bangsa Israel. Tapi Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 takluk kepada itu semua. Oleh karena kesempurnaannya itulah dia layak menjadi Mesias. Nah, kemudian ada beberapa hal, semua pertanyaan saya itu tidak ada yang Uni jawab. Dalam pengertian yang pertama, ya, di mana keimanan Uni bisa dibenarkan dalam diskusi ini? Kalau Uni mengatakan kami yang mewarisi janji itu, oke, janji itu tandanya apa? Tanda sunat. Sunat itu menurut Misfot dan kesetiaan kepada Taurat itu usia 8 hari. Pertanyaan saya, keimanan Uni disunat pada usia berapa hari? Kalau memang esensi dari yang tadi Uni tekankan itu adalah sunat. Kemudian yang kedua, mengenai status kenabian. Siapakah yang menabiskan dia? Kalau Yesus jelas, dia dibaptis oleh Yohanes di dalam tefilah orang Yahudi.
Makanya dia disebut sebagai Mesias. Nah, di mana ini dapat dibayarkan? 2 poin ini saja dulu, ya. Bagaimana mungkin Anda mengakui bahwa Anda dari Abraham, tetapi sunat? Karena tadi Uni mengatakan ada juga bangsa lain yang disunatkan. Lah, kalau orang lain disunatkan, tetapi bukan sunat menurut peraturan Abraham, itu untuk apa? Yesus disunat pada usia 8 hari. Anda, iman Anda disunatkan pada usia berapa hari? Kalau itu di luar dari syarat itu, artinya tidak ada tempat bagi Anda untuk menerima janji itu. Karena memang janji itu sudah selesai di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan sebagai Mesias. Dia diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias, makanya orang Yahudi lah yang menuliskan Injil Sinoptik. Kemudian dia diterima sebagai Mesias yang menyelamatkan karena Yesaya 53 hanya boleh digenapi oleh Kristus. Tidak ada dalam sejarah yang bisa menggenapi Yesaya 53 selain daripada dia. Begitu. Jadi sempurnalah iman kekristenan itu, bahwa semua misteri dalam perjanjian lama digenapi dalam Kristus. Taurat dan kitab para nabi selesai. Kristus memberi hukum baru. 2 hukum, kasih Allah dan sesama. 3. Akan ada pertanyaan, terpaksa saya nggak bisa closing statement karena ada pertanyaan yang harus saya jawab itu. Gimana dong? Ya udah. Ya. Saya berikan ini aja. Uni waktu tambahan 5 menit gitu ya. Uni 2 kali baru closing statement karena saya ada janji dengan teman saya buat call ya. 2 Ya, Oke. Pertama, saya tidak pernah mengaku sebagai orang Yahudi ya. Justru di sini saya mengingkari Tuhan itu rasis. Tuhan itu tidak rasis. Buktinya Tuhan menyelamatkan orang di luar Yahudi seperti Niniwe, dan juga Tuhan mengutus nabi lain dari yang bukan Bani Israel, yaitu Bileam tadi. Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak rasis. Tuhan Bani Israel ya, bukan Tuhannya Elia ya. Tuhan dalam perspektif Elia, sorry ya, berbeda sepertinya. Kemudian janji yang dimaksud itu janji apa sih, Dek? Kan Uni sudah bilang kitab Kejadian 17 itu janji bahwa akan diberikan tanah Kanaan kepada Bani Israel, itu betul. Tapi tentang keselamatan di mana di Kejadian 17 itu? Nah, sementara tanda perjanjian itu bukan hanya dilakukan, oh kita fokus di sunat. Tanda perjanjian itu bukan hanya untuk Bani Israel doang. Kan sudah Uni katakan tadi, bahkan yang dibeli di rumahnya Abraham juga disunat, Ismail juga disunat. Itu Tuhan yang katakan kok. Bahkan udah berapa ayat Uni katakan, orang lain atau orang asing juga bersunat. Nah terus Elia bilang, sunatnya seperti siapa? Seperti Abraham enggak? Emang Abraham sunat umur ke-8 apa? Hari ke-8? Enggak, Abraham itu udah tua ketika disunat. Ya, jadi batasan umurnya ada yang tua, ada yang kecil. Emangnya Abraham di umur ke-8? Dia tidak. Itu pahami juga itu, Abraham udah tuir, dia tuh udah alot. Pakai apa itu, nggak tahu saya disunatnya pakai apa saking udah alotnya. Kemudian itu saya tidak dapat jawaban juga tuh di Kejadian 17 di mana janji keselamatan itu harus datang dari Bani Israel. Nggak ada kaitannya. Itu janji sunat di mana Tuhan akan jadi Tuhan dari keturunan Bani Israel gitu. Lah, saya katakan begini ya, saya tidak mengingkari bahwa Yesus itu keturunan Bani Israel, bukan. Tapi dalam perspektif bahwa orang Yahudi itu menerima Mesias yang dari keturunan asli Bani Israel. Sementara Yesus itu dikatakan silsilahnya menuju Bani Israel bukan dari keaslian dia sebagai Bani Israel asli, bukan. Tetapi karena dia dikatakan anaknya Yusuf, nih menurut anggapan orang, nih anggapan orang yang keliru dituliskan di dalam kitab kalian menjadi doktrin kemudian. Nih, menurut anggapan orang dia anak Yusuf sampai ke Bani Israel, sampai ke Yakub, sampai ke Daud. Anggapan orang yang keliru dibenarkan dalam kitab kalian. Nah, inilah saya mengatakan bukan berarti Bani Israel saja yang mendapat keselamatan dan diberikan keselamatan atau menjadi juru selamat. Kenapa? Karena Yesus yang bukan bapaknya Bani Israel, hanya ibunya Bani Israel pun diberikan kuasa menjadi nabi. Itu saya akui sebagai Mesias. Inilah perbedaan kita. Kamu bersama dengan Bani Israel, tapi kamu sama seperti Bani Israel, bahwa yang namanya nabi itu harus dari keturunan Bani Israel, pokoknya harus. Sementara kamu juga akui bahwa Yesus bukan anak kandung dari seorang laki-laki Israel, tapi anak tiri dari laki-laki Israel. Kamu percaya dalam Matius, kamu percaya dalam Lukas, silsilah dia bukan dari bapak kandungnya. Inilah kenapa Allah secara hikmah, kenapa Allah hadirkan Nabi Isa tidak punya bapak, untuk membantah kesukuan ini, untuk membantah orang-orang rasis, membantah kebencian kepada satu kaum yang menganggap kaum mereka lebih hebat, lebih superpower daripada yang lain. Inilah Bani Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan hanya sekedar tegar tengkuk. Lalu kamu bilang kamu percaya kepada Paulus. Inilah herannya saya dengan kamu. Saya lebih mengikuti Yesus. Kata Yesus apa? Hati-hati dengan ragi Farisi, kaum munafik. Kamu percaya kepada Farisi yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya, hati-hati dengan Farisi munafik. Dan kamu menganggap perkataan Paulus itu benar.
ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Inilah ngerinya kalian gitu loh. Secara asumsi teologi silakan kamu benarkan Yesus itu keturunan Israel, bahkan silsilahnya bisa saya bantai, itu tidak benar karena banyak penghilangan nama orang di situ. Dipaksakan bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud, sementara bergejolak tentang siapa Yesus menurut orang Yahudi pada zaman itu yang bukan tertulis dalam kitab kalian yang mengaku Yahudi. Dia dikatakan anak hasil zina dengan patera. Dalam Islam juga dikatakan bahwa Nabi Isa dituduh sebagai anak zina pada waktu itu. Nah, oke, saya fokus ke dalam Al-Quran. Esensi wahyu, sudah saya katakan, kata wahyu itu hanya muncul dalam Al-Quran, sayang. Dari kata waha. Dari esensi wahyu adalah komunikasi Tuhan dengan hambanya yang disebut dengan nabi atau rasul, di mana mereka diperintahkan kalau nabi untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk umatnya. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Itu esensi wahyu, nggak ada janji-janji begitu. Ya, walaupun kalau kita pakai bahasa Bible itu janji Tuhan. Kembali saya katakan, janji Tuhan itu bukan janji karena rasisnya Tuhan. Bukan janji karena Tuhan itu memilah-milah siapa yang dia kehendaki untuk dipilih, siapa. Bukan. Tapi janji Tuhan itu kepada Bani Israel, karena Bani Israel ini tegar tengkuk, harus ditetapkan janji kepada mereka. Mereka adalah umat tegar tengkuk baik di kitab saya ataupun di kitab kamu. Mereka sering mengingkari apa yang Musa bawa. Makanya mereka dibuat perjanjian, diangkat buku Tursina di hadapan mereka, maka mereka harus memenuhi janji yang mereka berikan, Tuhan berikan kepada mereka, baru Tuhan penuhi janji kepada mereka. Saya bacakan tadi ayatnya di mana? Di dalam kitab, Masya Allah, terima kasih Bang alumni ya, ada meong itu ya. Nah, dalam kitab Raja-Raja sudah saya katakan, dan kamu tidak bahas, kamu bilang masalah moral. Jelas di sini dikatakan, setiap Bani Israel harus menjalankan perintah hukum Torah supaya kerajaan Israel tetap. Kenapa kerajaan Israel tetap sampai ke Yesus sementara Bani Israel sangat mengingkari mereka? Sekarang Umi closing. Jadi closing statement saya, dalam Islam jelas kata wahyu itu hanya ada di dalam Al-Quran kami. Esensi wahyu secara definisi baik etimologi, terminologi ataupun aksiologi itu adalah firman kehendak Tuhan yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk diberikan kepada umatnya, baik itu perintah, larangan, janji, ataupun informasi. Itulah yang disebut dengan wahyu dalam perspektif Islam. Dari mana sumbernya? Cek KBBI. Wahyu sendiri adalah informasi Tuhan, komunikasi Tuhan dengan para nabinya. Nah, janji adalah salah satu bagian wahyu. Itu dalam Islam ya. Sorry. Ya, oke, saya katakan ya. Ya, jadi teman-teman harus paham ya. Wahyu itu hanya ada dalam bahasa Arab dalam Al-Quran, teman-teman ya. Saya sudah katakan dalam Al-Quran. Jadi yang berhak menjelaskan wahyu itu justru seharusnya orang Islam, karena orang Islam yang memiliki frasa wahyu itu. Padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah khazon. Silahkan Elia jelaskan definisi khazon atau apapun itu. Janji Tuhan adalah salah satu dari pewahyuan. Jadi bukan hanya janji saja wahyu itu. Wahyu itu ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan, ada informasi Tuhan terkait apa-apa yang ingin Tuhan sampaikan. Contoh kalau kita lihat firman Tuhan di dalam hati pun ada di dalam kitab Torah Musa. Apakah itu wahyu atau tidak? Ketika Tuhan berfirman di dalam hati, ditulis dalam kitab Torah, 5 kitab Musa. Apakah itu janji? Tidak. Jadi kita tidak bisa diikat dengan apa yang Elia mau, yaitu esensi wahyu hanya janji. No. Lebih luas wahyu itu adalah kehendak Tuhan yang harus didengarkan hambanya melalui perantaraan nabinya. Itu dia wahyu, esensi wahyu ya. Jadi saya tidak sepakat dengan Elia bahwa wahyu itu hanya sekedar janji. No. Karena Tuhan tidak hanya berjanji. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan aturan, dan Tuhan memberikan hukuman. Menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Itu yang disebut dengan wahyu. Nah, setelah kita bahas tentang wahyu ini, mohon ke depan kita bahas bagaimana proses transmisi kitab suci kita secara ilmiah kita jabarkan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan Elia. Itu yang sangat penting sebenarnya yang ingin saya bahas, walaupun tidak tersentuh sama sekali pada malam kali ini. Begitu Elia, terima kasih. Oke. Ya, silakan di-end Umi. Ini nggak bisa di-end kayaknya. Udah pakai aja, nanti diulang lagi. Jadi kamu sama. Enggak mau begitu. Aku orangnya sistematis. Saya nggak suka gitu. Itu bukan sistematis, konsisten. Kalau sistematis itu kan tet gitu. Ya iya, justru itu harus sistematis namanya. Konsisten. Sistematis itu kan teratur dari awal sampai akhir seperti itu. Apa kaitannya timer dengan sistematis? Bentar dulu. Oke, lanjut. Oke, jadi karena ini memang adalah closing statement, saya mengikuti adab dalam berdiskusi ya. Karena ini mungkin terkesan seperti debat meskipun kita tidak tahu parliamenterinya apa. Tapi ini yang mau saya sampaikan bahwa
apapun yang tadi saya sampaikan, Uni itu berfokus kepada apa atau usahanya untuk membantah pendapat saya, tapi tidak bisa membenarkan apa yang menjadi iman mereka di dalam sudut pandang Taurat. Karena Taurat sudah jelas memberikan pandangan yang baku bahwa status kenabian, tentang perjanjian, dan lain-lain. Janji itu hanya diberikan bagi keturunan Isa. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati, dia akan menjadi berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan yang dilakukan di dalam apa? Di dalam darah untuk pengampunan dosa. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan tidak ada penumpahan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Inilah yang tidak dielaborasi oleh Uniriva, bahwa poin-poin ini sama sekali tidak ditegur. Poin-poin ini sama sekali tidak dipahami dalam artian apa? Inilah janji. Kalau dikatakan di mana di dalam Kejadian 17 itu mengenai keselamatan, mengenai yang lain-lain, itu semua dijawab oleh para nabi di dalam Ketuvim dan juga di dalam Nefiim. Oleh karena itu Yesaya yang adalah nabi bangsa Israel itu mengatakan bahwa dari mereka lah nanti yang akan datang hamba Tuhan yang menderita, yang oleh karena dia kita mendapatkan pengampunan, di mana dia yang bangkit itu akan memberikan serta melihat keturunannya gilang gemilang. Jadi dari diskusi ini kesimpulan saya itu adalah bahwa memang kekristenan adalah puncak dan finalitas pewahyuan. Kekristenan adalah anugerah terbesar bagi dunia ini. Sejak mula-mula kekatolikan, ortodoks, dan kekristenan, melalui gereja Katolik mengkanonkan kitab suci yang kudus, melalui itu kita bisa melihat betapa sempurnanya Allah itu berkarya melalui bapak-bapak gereja. Kita lihat para rasul dengan konsisten memberitakan Yesus yang sama dalam Galatia 1 ayat 8, bahwa memang inilah Kristus yang kami nyatakan di dalam kitab suci, yang berhak menerima janji itu. Dia sebagai seorang Mesias, dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang imam, dan dia sebagai seorang nabi. Yang artinya setelah dia tidak ada perlu pembaharuan janji, karena Kristus telah menutup materai. Makanya dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ia berkata, jangan kamu materaikan perkataan ini, karena pengetahuan akan bertambah. Bahkan Yesus memberi janji, aku datang segera. Dia tidak memberikan nabi-nabi lain lagi yang dia ikuti menurut persepsi Taurat, karena Taurat sudah selesai dan Injil telah diberitakan. Oleh karena itu saya pikir di luar kekristenan, di luar Kristus tidak ada keselamatan yang bisa mengklaim janji yang diberikan kepada Abraham oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu diikat dengan darah, maka Kristus pun menggenapi janji itu dengan darah. Janji itu diikat adalah berkat, maka Kristus menabur berkat kepada dunia. Karena dia penginjilan ke seluruh dunia itu terjadi. Tidak ada yang seperti ini di sepanjang kitab suci atau bahkan di luar bangsa Israel yang dijanjikan. Jadi esensi dari pewahyuan di dalam kekristenan secara umum di dalam perspektif agama Abrahamik, hanya kekristenan satu-satunya keimanan yang mengelaborasi seluruh perjanjian lama dan menggenapi janji itu di perjanjian baru. Itulah alasan kenapa gereja berdiri teguh sejak abad mula-mula sampai sekarang untuk senantiasa mewartakan kebenaran Injil dan keselamatan bagi seluruh dunia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24-25, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Mesias, ego ini, kamu akan mati dalam dosamu. Datanglah dan percayalah pada Yesus, karena untuk apa engkau memiliki seluruh dunia tapi engkau tidak punya hidup? Sia-sialah semuanya itu. Maranatha, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Ya, Berarti belum bisa ditentukan jadwal tentang transmisi kitab suci berarti ya? Ya. Gitu ya. Jadi lah DM berarti. Oke, terima kasih buat Elia. Mohon maaf kalau ada kata-kata Uni yang salah yang menyinggung perasaan. Fokus buat Elia ya. Kalau umat Kristen yang lain ya terserah lah.
baik pun saya tetap juga mereka akan tersinggung ya. Tapi kalau ini karena Anda adalah pendiskusi, maka saya fokus kepada Anda. Jikalau ada mungkin kata-kata saya yang tidak mengenakan, ya itu hal yang dalam ranah dialektika, mudah-mudahan dimaklumi ya. Next time saya masih menunggu jawaban dari Elia terkait tema yang kita bahas adalah transmisi kitab suci, karena itu yang sangat very important. Buat apa berbicara tentang isi sementara transmisinya saja tidak ilmiah atau tidak bisa diterima. Mungkin itu saja Elia. Oke. Baik, terima kasih. Aku juga terima kasih buat Uni. Uni menjadi partner diskusi yang ya bagi saya lebih unggul lah daripada yang lain yang hanya sekedar menghujat gitu ya. Jadi terima kasih pujiannya. Tapi Uni termasuk yang cantik ya. Lebih ganteng saya. Tapi lebih cantik saya gitu. Masa tak banyak yang bilang kamu lebih cantik dari saya nggak terima lah. Makanya saya dandan malam ini. Saya lagi kok. Makanya Uni singgung dengan orang-orang di bawah. Jangan mempercayai kalau mengatakan saya itu perempuan gitu loh. Saya kan laki-laki. Gitu ya. Oke. Bukan, saya sakit ke. Dadah, hati-hati di Jenewa. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan perdiskusian yang sangat hangat antara Elia Miron dan juga dengan Riva? Ya, video itu memang sudah lumayan lama juga sih sebenarnya, tetapi alangkah baiknya kita dengar dengan baik sebagai sarana untuk memperlengkapi dan mengedukasi kita di lintas agama. Berbeda keyakinan itu memang hal yang biasa dan memang harus ada, karena kita sudah diberi hak dan ruang di negara ini untuk menganut keyakinan kita masing-masing. Tetapi kalau masuk dalam ruang debat atau diskusi, maka yang ditonjolkan itu adalah pemikiran-pemikiran yang berbobot dan nilai-nilai ya toleransi, sambil menekankan literatur yang dan dalil-dalil yang bertanggung jawab. Dan itulah yang bisa kita lihat barusan teman-teman, bagaimana apologetik Kristen tersebut mempertanggungjawabkan imannya dengan baik di hadapan seorang polemikus yang bernama Riva. Riva ini juga termasuk orang yang membahas Alkitab di berbagai macam media atau channel yang ia buka. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yang paling bertanggung jawab untuk membahas tentang Alkitab adalah orang Kristen atau apologetik Kristen, bukan mereka. Mereka bisa saja membaca buku dan lain sebagainya, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa orang Kristenlah yang berhak dan yang paling memahami kitab sucinya dibandingkan orang lain. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah melihat secara baik, ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi, bahwa iman kita itu iman yang bisa dijelaskan dengan baik. Dia memiliki benang merah dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Maksudnya bagaimana? Apa yang telah dituliskan di dalam perjanjian lama tergenapi semua itu di dalam diri Yesus Kristus. Pewahyuan itu tergenapi secara total itu di dalam diri Yesus Kristus. Pewahyuan khusus namanya. Khusus, kenapa khusus? Karena keselamatan yang ditekankan di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu sudah ternubuatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam Kejadian 3 saja sudah ada info pra evangelium untuk menunjukkan bahwa akan ada pribadi yang akan menyelesaikan seluruh hutang dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya itu, misi-misi keluaran dan juga para nabi berbicara dan mengaitkan hal itu kepada akan terjadi kemudian. Dan semua yang dibicarakan oleh para nabi yang bertanggung jawab itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tidak seperti yang dinyatakan oleh Riva, ya. Jadi dia menyalahpahami atau salah paham tentang iman Kristen. Karena apa? Ya memang benar dia tidak mungkin bisa memahami secara utuh. Karena yang beriman itu adalah kita, begitu ya. Tetapi walaupun demikian, apa yang dijelaskan oleh apologetik Kristen tersebut itu sudah tepat. Bahwa kita itu mengimani sesuatu, benang merahnya itu jelas dari perjanjian lama sampai kepada Yesus Kristus. Kalau bicara soal silsilah dan lain sebagainya, itu runutan dan itu juga benar adanya. Jadi bukan seperti yang dijelaskan oleh Uni Riva tersebut ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali. Nah, itu sangat elegan, bagus sekali perdiskusian ini dan hangat, dan jangan sampai dipelintir kemana-mana karena ini bentuk mengedukasi banyak orang. Tetapi akhir-akhir ini teman-teman, kalau kita lihat video-video semua itu tadi juga saya putar, lihatlah, mungkin makin ke sini makin ke sana selama ini ya,
membahas Alkitab dengan secara suka-sukanya, bahkan dengan jelas-jelas menyatakan Trinitas itu seperti yang dikatakannya, itu nggak terpuji sama sekali. Kalau kita misalnya mau buat sebaliknya, makin fatal kan, ya. Bagaimana kalau kita bilang tauhid, bagaimana lagi kan gitu. Jadi saya tidak mau memperpanjang itu, tetapi apa yang terjadi barusan ini adalah bentuk kebablasan dalam mengajarkan atau mengartikan kitab orang lain, keyakinan orang lain. Kalau dalam ruang diskusi itu, makanya sebab seputar video itu, kalau dalam ranah diskusi yang barusan tadi itu bagus sekali, tetapi kalau dalam ranah penafsiran yang sudah dibuka di komal-komal lalu membahas keyakinan orang lain secara monolog, nah itu nggak boleh. Karena ya saya sudah dengar apa yang dibahas dan sudah saya putar di video sebelumnya, bagaimana orang yang menafsirkan keyakinan orang lain itu di dalam ruang sendiri, tanpa debat, tanpa diskusi, yaitu juga hal yang harus dipertimbangkan, teman-teman. Nah, kalau dalam dialog dan diskusi saya setuju, silakan, tapi tekankanlah nilai-nilai akademik dan literatur, dan kadang panas, kadang itu hal yang biasa buat saya, dewasa lah gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah kebablasan, ya jangan, direm dulu, jangan sampai kita saling melukai. Berbeda itu biasa saja gitu ya, tapi jangan sampai kita saling melukai dengan cara semena-mena menafsirkan keyakinan orang lain. Jadi untuk yang saat ini viral, ya biarlah dijalani dengan baik. Saya percaya bahwa bangsa ini masih berkekuatan hukum, walaupun kadang-kadang tebang pilih ya teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sinilah video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Bye-bye.